Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs. Negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti Tingkat kemiskinan yang terus berkurang, Akses pelayanan publik yang semakin baik. Pendidikan dasar yang semakin tercukupi. dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. ketimpangan sosial masih Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan. kebakaran dan kerusakan hutan, Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang merusak lingkungan, Pengangguran anak muda yang masih pengangguran tinggi. anak muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan. Hanya bila kita bergerak bersama. sebab saya yakin Tanpa kamu, Kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu, potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. jadi mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan, mewujudkan cita-cita kita bersama. mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Di SDGs global maupun Perpres 59 2017 terdiri atas 17 goals, di SDGs desa 18. Ada satu goals yaitu goals 18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini khas Kementerian Desa, khas milik desa. Kenapa? Khas SDGs desa. Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keberlanjutan adat istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal. SDGs 18 ini di samping sebagai sebuah goals juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan aturin, bikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang di acara virtual press conference dalam program Inspirasi Desa untuk Indonesia yang terdiri dari lomba membuat itinerary dan membuat video protokol CHSE. Perkenalkan, nama saya Monica Leonita dari Aturin yang akan memandu jalannya virtual press conference pada siang hari ini.
Yang saya hormati Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT RI, Bapak Insinyur Eko Sri Haryanto MM beserta jajarannya dari Ditjen PPDT. Yang saya hormati staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemendes PDTT RI, Bapak Dr. Andes Samsul Widodo MA beserta jajarannya. Yang saya hormati para Dewan Juri Ibu Fitri Utami, Ningrum selaku founder dari pesonadesa.id dan Bapak Yitno Purwoko SEMSJ dari Desa Wisata Institute. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta rekan-rekan dari perwakilan media, terima kasih sudah ikut bergabung dalam acara pada hari ini. Yang saya banggakan hadirin yang mengikuti jalannya acara melalui kanal YouTube TV Desa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, kita akan mendengar sambutan dari CEO Aturin, yaitu Mas Benarivo Triadiputra. Lalu akan dilanjutkan dengan sambutan dari salah satu perwakilan Dewan Juri, yaitu Bapak Samsul Widodo. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Dirjen PPDT, Bapak Eko Sri Haryanto. Dan akan dilanjutkan dengan pemaparan tentang inspirasi desa untuk Indonesia dari COO Aturin, yaitu Mas Reza Permaini. Lalu akan ada sesi tanya-jawab atau Q&A dengan rekan-rekan media sekalian, dan terakhir akan kita tutup dengan foto bersama. Baik, kita akan masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari CEO Aturin. Kepada Mas Benarivo, waktu dan tempat dipersilakan. Yap, thank you Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Kenalkan saya Ivo dari Aturin. Pertama-tama saya mau menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Dirjen PPDT, Pak Eko Sri Haryanto. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah meluangkan untuk hadir di sini beserta juga jajarannya. Kemudian Bapak Samsul Widodo dan staf ahli Menteri Bidang Hal Kemendes PDTT. Kemudian juga ada teman-teman Dewan Juri nanti yaitu Kak Fitri dari pesonadesa.id. Kemudian ada juga Bapak Yitno ya, Bapak Yitno Purwoko dari Desa Wisata Institute dan juga Pak Doto selaku Direktur Desa Wisata Institute yang sudah hadir pada kegiatan kita siang hari ini ya. Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu, baik yang berada di dalam Zoom ini maupun teman-teman yang mengikuti jalannya kegiatan melalui YouTube ataupun TV Desa ya. Jadi senang sekali bisa terjadi pertemuan ini walaupun hanya via virtual, tapi semoga tidak menghilangkan esensi pertemuan kita ini, karena ini jadi salah satu untuk kolaborasi dan semangat bersama dari kita semua untuk tetap bertahan ya dan tidak mau kalah dengan pandemi ini. Jadi kan memang sudah setahun sejak pandemi masuk ke Indonesia, namun mulai ke sini perlahan tapi pasti sektor pariwisata Indonesia menurut kami sudah mulai bisa bangkit kembali ya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kaidah new normal. Kemudian sebagian orang pun sudah mulai berani untuk melancong kembali dan yang bisa dilakukan saat ini adalah bertahan dan mempersiapkan. Sekarang sudah masuk saat di mana kita harus merancang rencana yang matang agar bisa memaksimalkan kunjungan wisatawan dan juga memaksimalkan pemasukan. Jadi walaupun beberapa dari tarif wisata saat ini sudah mulai dibuka secara bertahap dan beberapa lokasi wisata sudah mulai didapati adanya kenaikan kunjungan wisatawan ya, terutama desa wisata juga yang sudah memiliki status normal, status zona hijau, namun memang situasi ini belum berlangsung secara umum di berbagai daerah di Indonesia. Jadi memang melihat situasi dan kondisi ini perlu sekali dari seluruh pihak stakeholder ya mencari celah untuk memulihkan pariwisata dengan meyakinkan wisatawan supaya bisa datang berkunjung. Jadi memang di akhir tahun 2020 yang lalu kami Aturin mengadakan semacam sesi sharing session atau hangout, semacam ngobrol santai dengan teman-teman pelaku pariwisata lokal yang meliputi pemandu wisata, kelompok sadar wisata, Pokdarwis, kemudian juga pengelola daya tarik wisata hingga UMKM setempat untuk menegakkan dan menampung berbagai macam aspirasi yang mereka butuhkan saat ini. Kalau begitu, kita lanjut terlebih dahulu.
yaitu kata sambutan dari perwakilan Dewan Juri kepada Bapak Samsul Widodo. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Terima kasih Monica, yang terhormat Pak Dirjen PPDT, Pak Eko Sri Haryanto, yang terhormat Mas Rivo selaku CEO Autorin, Mas Reza Fitri dari pesonadesa.id, teman-teman dari pegiat Desa Wisata Institute, dan seluruh audiens yang hadir dalam forum ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman dari Autorin yang mempercayakan saya untuk menjadi salah satu anggota Dewan Juri dan juga beberapa kali diskusinya untuk mewujudkan acara ini. Jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya dan semoga kita semuanya sehat. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Rivo tadi, CEO dari Autorin, saya melihat ada 3 isu. Satu adalah bagaimana kita mampu beradaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19, dan kedua adalah bagaimana mengembangkan inovasi. Jadi saya tahu persis bagaimana Autorin lahir, berangkat dari inovasi untuk merespon dan beradaptasi dengan situasi pandemi, dan berikutnya dalam forum ini sebenarnya terlihat sekali bahwa kolaborasi untuk bagaimana mewujudkan kegiatan inspirasi desa untuk Indonesia yang terdiri dari 2 lomba, 1 lomba untuk membuat itinerary, lomba untuk membuat paket perjalanan wisata, dan juga lomba untuk video CHSE. Jadi dari ide awal sebenarnya saya pikir ini harus kita respon dengan baik, karena harapannya adalah ke depan praktek-praktek adaptasi, inovasi, dan kolaborasi ini harus bisa kita konkretkan sehingga kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, tapi paling tidak kalau kita sudah siap jauh-jauh hari sehingga kita bisa merespon dengan segera. Dan saya mengikuti betul proses perkembangan bagaimana teman-teman pegiat pariwisata untuk survive gitu ya terhadap situasi ini, dan berharap nanti ke depan akan menemukan satu bentuk. Sempat kami juga diskusikan dengan Mas Reza dari Autorin bagaimana untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi kami sangat berharap Pak Dirjen PPDT bagaimana desa-desa wisata di daerah tertinggal bisa dilakukan pelatihan-pelatihan untuk bisa menyelenggarakan penyusunan paket-paket wisata, penyusunan pembuatan video, dan juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan virtual tour. Jadi saya sempat kaget juga bahwa peminat dari Autorin ternyata rata-rata anak-anak sekolah gitu ya, karena bagian dari pelajaran sekolah, anak SMP, SMA, untuk mengenal budaya-budaya kita di daerah-daerah dan juga untuk mengenal spot-spot wisata yang lagi hit saat ini. Jadi saya pikir apa yang diinisiasi oleh Autorin perlu dukungan semua pihak, dan saya secara pribadi juga mendukung terus bagaimana Autorin bisa mengembangkan skenario-skenario baru ke depan sehingga spot-spot wisata atau destinasi yang selama ini tidak pernah terlihat terungkap dan muncul di permukaan, dan juga saya melihat juga kegiatannya teman-teman dari Pesona Desa juga, sehingga nanti ke depan ini bisa menjadi inspirasi. Sehingga kegiatan hari ini Inspirasi Desa untuk Indonesia sangat cocok. Saya rasa itu saja. Saya mewakili teman-teman dari Dewan Juri, dan nanti kita ketemu lagi setelah semua materi masuk ke Autorin. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan semoga kita selalu sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Samsul Widodo untuk kata sambutannya. Berikutnya adalah kata sambutan dari Dirjen PPDT kepada Bapak Eko Sri Haryanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Monica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami berharap mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan siap untuk berkarya demi majunya pemerintah Indonesia, terutama mulai dari desa. Yang saya hormati Pak Staf Wali, Pak Samsul Widodo. Saya biasa panggil Mas, Mas Dodo. Jadi karena saking akrabnya, yang saya hormati Mas Risa, Mas Rivo, dan
teman-teman dari penggiat desa wisata untuk institut, dan semuanya yang hadir pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan lebih detail di dalam membahas, tetapi pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa kegiatan ini pasti kita sambut dengan baik dan kita siap untuk bisa bekerja sama terutama di sektor wisata. Memang kita perhatikan pertumbuhan ekonomi memang banyak didukung dari sektor wisata karena ini jasa ini adalah langsung bisa diterima oleh masyarakat dan memberikan kebahagiaan kalau kita ngomong tentang wisata sehingga imun kita semakin naik dan kita menjadi fresh. Itu yang penting. Nah, di dalam menggali beberapa wisata pasti ini juga terkait dengan lokasi. Kami kebetulan memang membicarakan dan ruang lingkup kita adalah daerah tertinggal. Tetapi sebenarnya UK1 yang lain, maksud saya Direktorat Jenderal, yang lain juga mempunyai peluang yang sangat besar terutama di pembangunan desa dan perdesaan, itu juga akan menggarap untuk daerah-daerah wisata dan sebagainya. Nah, kami terus terang akan sangat support terutama di daerah tertinggal. Kalau kita perhatikan sebenarnya potensi-potensi itu sangat luas karena ada potensi yang terkait dengan alam, potensi yang terkait dengan sejarah, atau potensi yang menjadi buatan, artinya itu bukan alam tapi buatan. Memang itu didesain untuk kegiatan wisata. Dan semua itu akan membutuhkan bagaimana kita bisa meningkatkan grade, bisa meningkatkan bagaimana kita bisa promosi untuk bisa mendatangkan di faktor ekonomi gitu. Itu yang penting. Tetapi juga sekaligus untuk bisa memelihara tentang lingkungan. Jadi tadi dikatakan oleh Pak Menteri bahwa ini menyangkut dengan SDGs yang ke-18 terutama tentang budaya dan kearifan lokal. Ini menjadi sangat penting bagi kita semua bisa kita perhatikan untuk hal seperti itu. Nah, kuncinya sebenarnya di dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya manusia yang ada di desa-desa. Kami memang sangat perhatian untuk beberapa daerah-daerah tertinggal terutama. Pasti nggak bisa dibandingkan secara jelas kalau misalnya sumber daya manusia yang ada di daerah tertinggal dengan daerah-daerah yang sudah maju sudah terentaskan. Atau di relatif misalnya di Jawa dengan Papua, misalnya kan itu sangat jauh berbeda. Sehingga apa yang dikatakan Pak Dodo tadi memang membutuhkan bagaimana kita meningkatkan pengetahuan bagi mereka supaya ini terus diajari. Jadi pengetahuan dan keterampilan itu penting. Edukasi itu sangat penting bagi masyarakat supaya dia mengerti bagaimana cara pengelolaan yang baik. Terutama kalau kita sudah kerjasama dengan Aturin ini, kita sangat bersyukur karena nanti pasti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengetahuan dan keterampilan mereka. Di era yang sebenarnya saat sekarang adalah masuk di industri 4.0 sehingga dunia virtual itu menjadi sangat penting bagi kita karena mempunyai beberapa keuntungan karena selain murah juga jangkauannya akan lebih luas dan ini sangat diminati tadi disampaikan oleh Pak Dodo juga ternyata milenial jadi kaum milenial kita yang suka terhadap hal itu. Nah, ini adalah potensi yang sangat besar karena dia punya pengaruh yang sangat besar di dalam kancah sosial, mereka bergaul dan sebagainya, sehingga akan mempercepat di proses-proses bagaimana kita mulai mengenalkan daerah-daerah wisata dengan cakupan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat menarik dan ini penting untuk kita semua. Kita sama-sama bisa membantu untuk terutama daerah-daerah yang tertinggal. Coba bayangkan kalau misalnya daerah tertinggal, orang akan melakukan kegiatan untuk wisata. Nggak mungkin, karena terlalu mahal. Bagaimana bisa menciptakan tadi, disampaikan oleh Mas Rivo dan Mas Dodo, virtual. Itu akan lebih menarik dan mereka cukup dengan tidak berkeluar, ya artinya tidak keluar,
daerah, tidak keluar biaya, energi juga tidak banyak, tetapi dia bisa menikmati alam, bisa lengkap. Nah, inilah dibutuhkan orang-orang yang bisa membuat inisiasi di dalam misalnya paket atau konten-konten tentang perjalanan dinas gitu ya. Sekaligus kita juga nanti katanya ada lomba yang bersifat untuk bagaimana kita ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh teman-teman di pariwisata itu ya, CHSE, bagaimana tentang kebersihan, tentang kesehatan, bagaimana juga tentang aman, dan bagaimana tentang lingkungan. Saya pikir ini akan menjadi menarik dan akan mendorong desa untuk berbuat yang terus lebih baik. Dan inilah butuh kolaborasi, butuh treatment, butuh input dari Bapak Ibu semuanya, supaya desa akan cepat menjadi berkembang dan akan menjadi maju. Karena apa? Karena tidak mungkin desa itu bekerja sendiri. Desa harus mendapat masukan, desa harus mendapat pengetahuan, stok keterampilan yang cukup untuk bisa kita kembangkan bersama. Jadi bisa melihat dia akan beberapa keberhasilan dari desa-desa yang lain dan sebagainya. Jadi ini akan mempermudah di dalam desa akan membangun tentang wisata. Kita yakin bahwa masyarakat desa sementara ini adalah bagaimana mereka tidak cukup banyak misalnya pengetahuan keterampilan, tapi melihat. Jadi budaya melihat di desa itu, mencontoh itu sangat penting bagi mereka. Karena selain pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh kita, dan ini akan sangat mendukung bagi percepatan untuk daerah yang atau desa-desa yang dia punya potensi wisata. Dan kami dengan teman-teman terutama di Direktorat untuk Pembangunan Daerah Khusus ya nanti diinisiasi oleh Mbak Eni dan Direkturnya Pak Rudi pasti akan terus mendiskusikan hal ini karena tahu persis bahwa ini rintisan dan diinisiasi oleh dulu pernah dilakukan oleh Pak Mas Dodo, jadi ini rintisan untuk pengembangan. Saya pikir ini akan lebih cepat karena tidak perlu belajar dari awal, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu yang sudah dilakukan dan ini akan lebih berdaya guna dan mengungkit ekonomi yang ada di desa. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan oleh teman-teman semuanya, terutama kami support sekali kepada teman-teman di Autorin yang sudah memberikan niat baik kepada kita semua dan kepada desa yang punya potensi wisata untuk bisa berkembang lebih maju. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan khilafan dan saya berharap nanti bisa diskusi lebih mendalam sehingga kita tahu tentang tataran operasionalnya dan kita saling bisa mendukung gitu. Jadi kami terus terang pada teman-teman tidak ingin pada posisi nanti di level-level kebijakan, tetapi pada level operasional kita harus ikut di dalam bagaimana mensuksesnya di dalam kerjasama dengan Autorin, mohon maaf. Jadi demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko. Berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang inspirasi desa untuk Indonesia dari COO Autorin, Mas Reza Permaidi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Pak Eko Sri Haryanto. Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan di program ini. Kemudian Bapak Samsul Widodo, selaku staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemendes PDTT yang selalu mendukung Autorin. Terima kasih Pak, lagi-lagi Bapak selalu mendukung kami. Kemudian beserta jajarannya, kemudian dari Dewan Juri yang lainnya ada Mbak Fitri dari Pesona Desa, lalu dari Bapak-Bapak dari Desa Wisata Institut, saya kira ada Pak Doto selaku Direktur dari DWI, kemudian Pak Desta, Mas Madun, terima kasih karena juga hadir, dan yang kemudian yang saya banggakan rekan-rekan media yang sudah hadir juga pada kesempatan hari ini.
juga rekan-rekan yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube-nya TV Desa. Saya mohon izin untuk memaparkan sebenarnya apa program dari Inspirasi Desa untuk Wisata. Jadi untuk program Inspirasi Desa untuk Wisata ini adalah sebuah program yang disusun bersama dengan Kemendes juga. Kita ingin membuat kompetisi ataupun lomba membuat itinerary dan video protokol CHSE untuk di desa, khususnya desa wisata. Nah, berangkat kenapa kami ingin membuat program ini? Yang pertama adalah mungkin dari tentang Aturin, karena mohon izin untuk memperkenalkan, Aturin adalah kita sebagai trip planner, kita berbasis teknologi untuk pariwisata. Kemudian kita menyediakan wisata offline ataupun online atau virtual juga. Kita juga selalu di kurun waktu 3 tahun terakhir ini mendampingi desa-desa wisata. Kami fokusnya awalnya untuk pemandu wisata atau pramu wisata yang ada di desa. Kemudian sekarang kita lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi berangkatnya ke desa wisatanya. Nah, kita tahun lalu bekerja sama dengan beberapa pihak juga, dan alhamdulillah tahun ini kita bisa kerja sama kembali dengan Kementerian Desa. Nah, yang melatar belakangi mengapa kami membuat program Inspirasi Desa untuk Indonesia, yang pertama adalah pada akhir tahun kemarin kami Aturin membuat kegiatan yang namanya Hangout with Aturin. Jadi ini kegiatan kumpul-kumpul bareng secara virtual dengan seluruh mitra pemandu wisata yang berada di beberapa desa wisata yang ada di Indonesia. Diikuti oleh kurang lebih 124 orang. Kemudian kita bikin games, kemudian diskusi, ngobrol-ngobrol kira-kira apa sih harapan teman-teman yang ada di desa di tahun 2021 ini. Nah, berangkat dari hal ini ternyata macam-macam. Yang pertama sebenarnya adalah masalah dari mereka bagaimana meyakinkan orang untuk datang kembali berwisata ke desa. Kemudian yang kedua ada lagi bagaimana inovasi yang harus teman-teman lakukan di desa wisata. Kemudian akses pemasaran produk ataupun jasa. Meskipun saya yakin sudah banyak sekali program-program dari KL terkait untuk di desa, tapi ternyata masih memang perlu didukung oleh banyak pihak lebih masif lagi. Kemudian ada kendala di bahasa asing, masih sampai sekarang. Meskipun tadi sama, sudah banyak pelatihan untuk peningkatan kapasitas, ternyata masih ada beberapa orang yang menganggap bahasa asing ini perlu untuk mereka sebagai peningkatan kapasitas di desa. Kemudian paket wisata tematik, teman-teman waktu kita acara hangout itu, mereka berpikir kayaknya kita perlu lebih spesifik lagi, misalkan wellness, pariwisata untuk kesehatan katakanlah. Mereka ingin menciptakan produk seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang paling banyak permasalahan yang kita temukan adalah teman-teman ternyata bukan di 5 destinasi super prioritas. Jadi ada yang di luar 5 DSP, mereka kelihatannya perlu ingin didampingi atau disamakan bagaimana program-program juga berjalan di tempat-tempat tersebut. Nah, maka dari itu kami meresponnya adalah kita mau membuat program ini, Inspirasi Desa untuk Indonesia. Jadi karena kami percaya, walaupun kalau saya sebagai orang yang tinggal di kota, saya selalu mendapatkan inspirasi itu dari desa-desa. Tadi persis seperti apa yang dikatakan Pak Samsul Widodo dan Pak Dirjen juga Pak Eko, kalau ternyata di desa tuh penuh banyak inspirasi. Jadi kalau kita sedang ingin berkontemplasi, kemudian ingin mencari ketenangan, untuk kembali lagi, recharge lagi, kembali ke kota lagi, ya datang aja ke desa. Itu kami sangat sepakat dengan hal itu. Maka dari itu, kita pengen orang-orang yang ada di kota, wisatawan khususnya, kalau ingin berkontemplasi tadi, mencari inspirasi, datanglah ke desa-desa. Nah, kebetulan ini juga dari Desa Wisata Institute juga sudah melakukan hal ini juga. Jadi kita pengen adanya inspirasi yang datang dari desa untuk khalayak ramai. Dan di masa pandemi ternyata desa-desa itu juga mengajarkan kami bagaimana cara ketangguhan, resilience-nya mereka, bagaimana kasus terhadap COVID responnya mereka sangat cepat. Bahkan ada beberapa desa yang sampai saat ini sudah terus sebagai zona hijau. Jadi inspirasi tersebut kita adopsi, kemudian kita buat program. Nah, programnya Inspirasi Desa ini ada 2 lomba tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Samsul Widodo dan Pak Eko, Pak Dirjen. Kita buatnya lomba untuk membuat itinerary atau rencana perjalanan sebagai tindak lanjut merespon masalah yang ditemukan di desa tadi.
mereka mau bikin paket wisata tematik, jadi silahkan dibuat sesuai dengan kreativitas masing-masing di desa dan dilombakan. Jadi mereka buat karya plus nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Kalaupun semisal belum beruntung, karyanya tersebut tetap mereka bisa gunakan untuk mereka jual kembali. Kalau untuk video CHSE memang kita melihat kalau kita sekarang mudahnya kita cari di kanal YouTube untuk video desa, protokol kesehatan atau CHSE di desa itu masih sangat sedikit. Jadi kita pengen mendorong supaya rekan-rekan teman-teman di desa itu juga bisa membuat video, dan ini kita buat lombanya supaya bisa men-trigger teman-teman di desa untuk membuat video tersebut. Kemudian berikutnya adalah ini metodenya untuk program inspirasi desa dan tentang lombanya adalah pengiriman karyanya secara daring, jadi tidak perlu kirim dokumen secara langsung ke panitia, tapi dilakukan secara daring semuanya. Kemudian maksud dari program inspirasi desa ini adalah mendukung pemulihan pariwisata di desa, spesifiknya seperti itu. Kemudian dengan beberapa tujuan yang intinya ingin meyakinkan kembali wisatawan ataupun halayak ramai untuk datang kembali berwisata ke desa atau mengunjungi desa. Seperti itu. Nah, target capaiannya adalah kita buat memang secara spesifik. Kalau untuk itinerary, rencana perjalanan dan videonya adalah harus memang di desa wisata. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi adalah ini gambaran, mungkin rekan-rekan media juga bisa melihatnya, ini adalah flyer atau poster acaranya ya. Jadi untuk lomba menyusun itinerary dengan temanya inspirasi dari desa. Kalau untuk menyusun itinerary, pendaftaran dan pengumpulannya itu mulai hari ini, tanggal 8 Maret hingga 22 Maret 2021. Jadi kita sudah start per hari ini. Kemudian akan ada penjurian di tanggal 23 hingga 30 Maret. Kemudian akan ada pengumuman tanggal 31 Maret 2021. Jadi pengumumannya langsung dilakukan di bulan Maret ini, dan dewan jurinya nanti akan saya beritahu di akhir. Dan cara mendaftarnya sangat mudah. Jadi silakan mengunjungi aturin.com/inspirasi-desa. Dan untuk lomba menyusun itinerary ini total hadiahnya ada 5 juta rupiah yang bisa diberikan kepada para pemenang nantinya. Tentunya dalam mendaftar nanti akan ada syarat dan ketentuan umum. Syarat dan ketentuan umumnya sangat sederhana sekali, lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di aturin.com/inspirasi-desa. Berikutnya lagi ketentuannya juga ada beberapa hal. Fokus di desa wisata, boleh lebih dari satu desa wisata yang dikunjungi. Misal ada desa A, kemudian desa B, itu dijadikan satu paket rencana perjalanan. Itu akan sangat lebih baik lagi. Kemudian yang penting temanya nih yang kedua. Itinerary memiliki tema yang unik dan menarik. Misal spesifik ke kuliner, spesifik ke budaya, atau spesifik ke urban legend katakanlah. Atau spesifik ke wisata alam atau wellness. Nah itu kategori-kategori tersebut yang semakin temanya semakin menarik, itu juga sangat mempengaruhi penilaiannya nanti. Kemudian ini ada beberapa ketentuan lagi yang bisa diakses juga informasinya di nanti di aturin.com/inspirasi-desa. Jadi yang untuk itinerary ini juga ada maksimal budgetnya. Kemudian juga yang penting itinerary merupakan hasil karya sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian juga untuk maksimalnya ini 5 hari 4 malam dan ada maksimal budgetnya. Jadi supaya tidak terlalu mahal ya, kita patokan harga-harganya. Nah, kenapa sih kita menentukan kenapa minimalnya one day trip dan maksimal 5 hari 4 malam, kemudian juga maksimal budgetnya adalah 7 juta rupiah untuk lomba ini, karena berdasarkan hasil riset kami. Kami bertanya kepada para wisatawan, berapa sih sebenarnya budget yang bisa mereka keluarkan dalam satu kali berkunjung ke dalam satu destinasi wisata. Kemudian berapa sih lamanya mereka untuk berwisata. Nah, inilah berdasarkan hasil riset-riset tersebut. Kemudian alurnya, hari ini kita sedang melakukan konferensi pers, pengumpulan dan pendaftaran 8-22 Maret, jadi silakan catat tanggalnya, masih ada waktu 2 minggu untuk membuat itinerary, kemudian akan ada penjurian, kemudian proses dan pengumuman di 31 Maret. Itu untuk alur lomba itinerary. Kemudian yang berikutnya lagi adalah lomba video protokol CHSE. Jadi selain itinerary, kita juga membuat lomba ini, kita lombakan, dan temanya adalah nyaman berlebaran di desa.
Nah, kenapa nyaman berlebaran? Karena di timeline kegiatannya memang kita paskan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nyaman dalam artian tidak secara langsung mengajak supaya orang-orang untuk datang untuk pulang kampung ya atau mudik. Karena kita belum tahu kondisi sampai beberapa bulan ke depan seperti apa. Ditambah kondisi sampai hari ini angka positif untuk COVID-19 tetap terus bertambah. Maka dari itu kita ingin memberikan informasi kalau masih banyak kok di desa-desa wisata orang-orang berlebaran secara nyaman. Jadi itu pesan yang ingin disampaikan. Nah, pendaftarannya di tanggal 5-19 April, kemudian batas pengumpulannya di 30 April. Jadi pendaftaran ini 5-19 adalah mengisi formulir, kemudian batas pengumpulan videonya itu karena videonya diupload di kanal YouTube masing-masing desa, jadi sampai 30 April. Lalu ada penjuriannya di tanggal 1 sampai 7 Mei, kemudian pengumumannya di 10 Mei, beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, daftarnya juga sama, daftarnya di aturin.com/inspirasidesa, sama seperti tadi, kemudian dengan total hadiahnya 6 juta rupiah plus-plus. Nah, plus-plusnya apa? Plus-plusnya nanti juga didukung oleh Kementerian Desa, oleh Dirjen PPDT, jadi rekan-rekan yang 3 besar yang menang untuk lomba video CSE nanti juga bisa berkesempatan datang ke Jakarta untuk bertemu atau beraudiensi dengan pihak Kemendes juga dengan Aturin. Nanti kita akan banyak sekali sharing-sharing program. Itu untuk lomba video CHSE. Kemudian syarat dan ketentuannya juga masih sama. Peserta adalah perorangan ataupun Pokdarwis atau pengelola daya tarik wisata di desa. Lalu follow akun Instagram Aturin, Kemendes PDTT, dan Ditjen PPDT. Lalu juga subscribe YouTube-nya Aturin dan Kemendes. Kemudian syarat berikutnya memiliki kanal YouTube Desa Wisata atau Daya Tarik Wisata Desa. Homestay juga termasuk salah satunya ya di sini. Kemudian mengunggah hasil videonya itu di kanal YouTube masing-masing desa. Jadi nanti saat submisi, link YouTube-nya itu bisa dilampirkan di dalam formulir supaya nanti penilaiannya langsung dinilai dari kanal YouTube masing-masing. Itu untuk syaratnya. Kemudian berikutnya lagi adalah beberapa ketentuan. Ini basic, dasar bagaimana cara membuat video-video di desanya. Seperti itu untuk protokol CHSE. Nanti lebih detailnya lagi bisa dilihat di aturin.com/inspirasi-desa. Kemudian alurnya hari ini di preskon, kemudian pendaftarannya nanti baru dibuka 5-19 April. Namun sebelum itu mungkin rekan-rekan yang ada di desa wisata sekarang sudah bisa mempersiapkan konsep dalam membuat video CHSE. Nanti di link pendaftaran juga sudah ada beberapa contoh ya, bagaimana beberapa video-video yang sudah tayang yang dibuat oleh beberapa desa, beberapa dari kementerian yang lain juga sudah ada. Kemudian pengumpulannya 30 April, lalu ada penjurian, pengumumannya 10 Mei, kemudian nanti kita akan mempromosikan pemenang-pemenangnya melalui media sosial Dirjen PPDT dan Aturin juga dengan mitra-mitra lainnya. Ini timeline lombanya, jadi kita start di minggu pertama Maret, kemudian hingga di minggu kedua bulan Mei sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ini adalah para dewan juri. Mohon izin saya perkenalkan. Yang pertama, dewan juri pertama ada Mas Rivo selaku CEO dari Aturin. Kemudian ada Pak Samsul Widodo selaku staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemendes PDTT. Kemudian ada Mas Yitno Purwoko dari Desa Wisata Institute. Kemudian ada Mbak Fitri Utaminingrum selaku founder dari Pesona Desa. Jadi beliau-beliau ini adalah para dewan juri yang akan menilai karya dari para peserta nantinya yang akan mengirimkan karyanya kepada kami. Kemudian ini adalah juga bentuk dukungan dari beberapa mitra, yaitu terutama dari Kemendes dan Ditjen PPDT pada khususnya, kemudian dari Desa Wisata Institute, kemudian ada beberapa dari media, News Media ID, Kaventer, Pesona Desa, juga TV Desa yang juga membantu untuk jalannya live streaming pada siang hari ini. Kemudian ini kontak kami, jadi silakan jika rekan-rekan di desa yang membaca berita nanti, kemudian ada yang menonton video ini, silakan kontak lebih lanjut kami di website aturin.com ataupun di Instagram aturin.official ataupun emailnya di info@aturin.com atau bisa langsung kontak saya di nomor 0821 4104 6654 untuk bertanya secara langsung atau lebih interaktif mengenai program-program lomba desa ini.
Saya kira itu yang dapat saya utarakan. Terima kasih banyak. Semoga harapannya dari kegiatan Inspirasi Desa untuk Indonesia dapat kita memiliki banyak sekali produk wisata di desa. Kemudian kita juga punya video-video protokol CHSE supaya bisa banyak ditonton oleh orang lain dan menarik kembali wisatawan supaya bisa hadir ataupun datang di di desa wisata dengan catatan memang tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Monik. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Reza untuk paparannya mengenai inspirasi desa untuk Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sebelum memulai sesi tanya-jawab, ada beberapa informasi mengenai sesi tanya-jawab, yaitu rekan-rekan media sekalian bisa bertanya dengan cara klik tombol raise hand yang sudah tersedia. Lalu nanti dari aturan studio akan mengaktifkan mikrofon Anda. Ketika sudah diaktifkan, silakan untuk bertanya dengan cara menyebutkan dari media mana dan kemana pertanyaan tersebut ditujukan serta pertanyaannya, atau bisa juga bertanya dengan cara melalui kolom chat. Silakan juga sebutkan dari media mana dan pertanyaannya ditujukan ke siapa beserta pertanyaannya. Nanti jika rekan-rekan media sekalian memilih untuk bertanya dari kolom chat, saya sebagai co-host akan membacakan pertanyaannya. Lalu, harap untuk bertanya sesuai dengan substansi serta bahasan program. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak sesuai, saya dan host belum bisa memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, setelah mendengarkan sambutan dan paparan tadi kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan media sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, sudah ada pertanyaan dari Kak Venter, yaitu media promosi dan pendampingan desa wisata. Apa ekses yang diharapkan lalu bisa dikerjakan oleh Kemendesa PDTT melalui lomba ini? Dan yang kedua, oleh Aturin, bagaimana perlakuan ke depannya untuk para pemenang lomba? Mungkin untuk pertanyaannya pertama, silakan. Ya. Mungkin nanti saya jawab dulu yang kedua kalimatnya sambil menunggu Oke. Ini pertanyaannya oleh Kemendes untuk Kemendesa. Pak, semoga Pak Dirjen masih ada. Kalau terima kasih kepada rekan-rekan Kaventer ya, media promosi dan pendampingan desa wisata terkait untuk perlakuan kedepannya untuk para pemenang. Yang jelas untuk karya-karyanya memang pasti akan kita promosikan, baik itu yang berupa paket perjalanan wisata atau itinerary, kemudian video CHS protokol kesehatannya, CHSE-nya itu akan kita promosikan. Kemudian nanti pun karena kita rencananya juga akan ada beberapa pendampingan, termasuk juga saya kira rekan-rekan dari personal desa, dari Desa Wisata Institute supaya punya data data yang lebih kaya. Kemudian nanti bisa memetakan kira-kira memang desa-desa mana untuk yang bisa dilakukan. Tapi kalau dari Aturin sendiri, setelah perlombaan ini, kita akan membuat kegiatan pendampingan tersebut, jadi kita akan memilih atau mengkurasi lebih lagi dari para peserta yang sedang mengikuti kegiatan, utamanya untuk para pemenang, supaya bisa ikutan di setiap kegiatan-kegiatan pendampingan. Karena kita melihat ada beberapa kebutuhan tadi, berangkat dari masalah utama, yaitu butuh ada pendampingan bahasa asing, kemudian membuat produk wisata di desa, inovasinya seperti apa. Nah, itu berawal dari lomba ini sebagai trigger untuk bisa membuat hal tersebut. Nanti setelah mereka mengirimkan karyanya, nanti kita akan melakukan pendampingan, terutama untuk yang para pemenang-pemenang lombanya. Kira-kira seperti itu untuk perlakuan kepada para pemenangnya. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Kak Reza untuk jawabannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan pertama dari Pak Eko atau Pak Dodo yang akan menjawab dari Kemendes.
Apakah masih hadir? Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu. Dari Sindo ya, dari Mas Abdul. Bagi desa wisata yang sudah eksis, apakah bisa mengikutkan paketnya dan video yang sudah ada, atau harus membuat baru? Ini saya kira berarti ditujukan kepada pihak aturan sepertinya. Silakan, Mas Reza. Oke, baik. Untuk desa wisata yang sudah eksis gitu ya, yang sudah ada sudah ada paket wisata desanya, itu bisa diikutkan asalkan memang belum pernah dilombakan. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian untuk videonya juga, kalau memang misalkan sudah ada, silakan dikirimkan asalkan dengan catatan itu belum pernah dilombakan. Jadi saya kira memang sudah ada beberapa desa wisata yang sudah membuat video-video protokol kesehatan. Kemudian juga pasti sudah banyak sekali paket-paket wisata desanya yang sudah ada di desa wisata. Itu silakan diikutkan, namun dengan catatan belum pernah dilombakan. Jadi tidak perlu membuat baru. Nah, bagi desa-desa wisata ataupun pengelola ataupun rekan-rekan Pokdarwis yang belum punya paket wisata desanya atau mau bikin lebih tematik lagi, kemudian videonya juga belum ada, itu juga sangat dipersilakan untuk mengirimkan karyanya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Abdul Malik. Baik, terima kasih Mas Reza untuk jawabannya. Berikutnya ada Mas Dimas Andika dari okezone.com. Ya, silakan Mas Dimas. Terima kasih kesempatannya. Kedengeran nggak ya, Mbak? Terdengar dengan jelas, Mas. Silakan. Oke. Ini pertanyaannya mungkin untuk dari Aturin atau dari Kemendes, bisa deh dijawab. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin untuk Aturin dulu kali ya. Ini kan saya tadi kurang jelas soal pemilihan desa, maksudnya ketika ada yang mau daftar dan ikut lomba, apakah mereka bebas memilih desa apapun? Karena kan sekarang program pemerintah sendiri kan memang kayaknya fokusnya itu 5 destinasi super prioritas ya. Tapi kalau misalnya memang diperkenankan untuk mempromosikan atau membuat itinerary dan video untuk desa-desa lain, kira-kira kedepannya ini eksekusinya gimana? Apakah cuma sekedar jadi itinerary doang atau nanti akan di follow up lagi oleh pihak Aturin ke desa yang bersangkutan atau gimana? Terus yang kedua, untuk dari pihak Kemendes kalian yang bisa jawab kondisi desa wisata kita ini seperti apa sih? Karena kan tadi sempat di-mention juga sama pihak Aturin kalau sekarang ya tadi itu 5 destinasi super prioritas yang memang sedang digencarkan oleh pemerintah. Nah, ini gimana nih kondisi yang desa-desa lain? Karena nanti takutnya kan apakah nanti ada muncul kecemburuan dan segala macam. Itu aja sih Mbak, makasih. Baik, mungkin Mas Reza silakan menjawab pertanyaan dari Mas Dimas. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas. Jadi untuk follow up-nya, setelah kita diskusi beberapa kali dengan Pak Samsul Widodo dan mitra-mitra yang lain, jadi memang untuk berikutnya supaya berkelanjutan terkait memang untuk paket wisata itinerary itu tadi kan bukan hanya sekedar dilombakan saja ya, tapi itu sebenarnya produk yang siap, apalagi yang sudah menang gitu nantinya. Itu produk yang siap atau layak jual, yang nantinya bisa, kalau dari Aturin sendiri memang bisa untuk memanfaatkannya untuk bekerja sama. Kami akan mengajak bekerja sama para rekan-rekan atau peserta, partisipan yang mengikuti lomba ini. Kemudian nanti juga kita bisa tawarkan ke yang lain-lain, misalkan dari Wonderin.id yang juga memang program dari pemerintah, juga bisa ikut membantu mengeksiskan paket wisata ataupun itinerary yang sudah dibuat oleh para peserta partisipan. Kalau terkait video juga sebenarnya juga sama. Jadi kita harapannya sebenarnya kalau untuk video CSE itu jadi milik benar-benar jadi milik masing-masing desa. Karena semakin banyak video itu dilihat oleh orang-orang, jadi semakin yakin orang tersebut bisa datang ke desa wisatanya. Jadi kira-kira seperti itu perlakuan terhadap
program ini, jadi tidak hanya berhenti di sini, namun akan kita usahakan akan terus berkelanjutan dengan tadi, karena kan sudah ada karyanya maka dari itu kita promosikan melalui platform-platform lainnya, seperti itu, Monik. Baik, terima kasih Mas untuk jawabannya. Oke, Pak Dodo bisa ini Pak menambahkan. Oke, baik. Mungkin Pak Dodo mau menambahkan. Belum di-unmute Pak, maaf. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Sebentar. Coba dibantu Mas. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini menarik gitu ya. Pertanyaan ini menarik. Tapi sebenarnya pada saat kita diskusi memulai kegiatan ini, kita sangat sadar bahwa masih banyak desa-desa di Indonesia, desa-desa wisata terutama, yang memang membutuhkan pelatihan. Jadi kami sempat diskusi juga dengan teman-teman di Atorin, terutama Reza, bagaimana ke depannya, gitu kan. Jadi artinya lomba ini tetap jalan karena ada sekitar mungkin perkiraannya antara 750-an desa, ya hampir 1000-an desa yang sudah pernah ikut pelatihan gitu ya. Tetapi kan masih banyak desa-desa yang lain yang sebenarnya belum pernah ikut pelatihan bagaimana menyelenggarakan virtual tour ataupun bikin video-video atau apa dan sebagainya. Jadi kami bersama Atorin dan rencana juga ke depan nanti kami tetap akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan gitu kan, dan tentunya kolaborasi dengan berbagai pihak gitu kan. Dan saya rasa pertanyaan tadi sangat relevan. Dan terus terang sebenarnya pada konteks terkini sebenarnya sangat mengejutkan kalau kita lihat di YouTube, bahkan banyak teman-teman dari desa yang mereka sudah bisa membuat video-video tanpa mereka pernah mengikuti pelatihan secara khusus. Jadi mereka hanya mengikuti tutorial di YouTube gitu ya, dan beberapa yang saya sudah temukan dan mereka cukup menarik. Jadi saya pikir pertanyaan tadi sangat relevan dan ini menjadi masukan buat kami juga di Kementerian Desa ataupun di pemerintahan untuk ke depan bagaimana mensikapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodo untuk tambahannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mbak Nabila dari kompas.com kepada Atorin atau Kemendes. Bagi desa wisata rintisan yang mungkin belum paham soal pembuatan itinerary atau pembuatan video protokol kesehatan, namun ingin berpartisipasi dalam lomba, solusinya seperti apa? Mungkin Mas Reza? Ya. Baik. Terima kasih Mbak Nabila dari kompas.com. Untuk bagi desa wisata rintisan yang belum paham, jadi memang untuk membuat itinerary dan videonya kita sudah ada template-nya. Jadi ketika nanti journey-nya adalah orang atau calon partisipan, dia akan membuka pendaftaran, membuka link pendaftarannya di atorin.com/inspirasi desa, kemudian dia akan melihat syarat dan ketentuan, kemudian ada button untuk download template untuk itinerary. Jadi di situ juga dijelaskan itinerary itu seperti apa, kemudian jadi mereka tinggal mengisi atau ngetik temanya apa, berapa hari, kemudian detailnya jam segini, dari jam segini mau kemana, jadi sudah ada template-nya. Rekan-rekan calon peserta tinggal hanya mengisi itu saja. Kemudian kalau untuk membuat video, protokol CASE, kita sudah ada guideline-nya juga di dalam website, di dalam platformnya Atorin, jadi tinggal dilihat saja guideline-nya seperti apa. Kemudian sudah ada contohnya juga dari beberapa orang-orang yang sudah membuat, ataupun desa-desa yang sudah membuat video protokol CASE. Jadi sudah ada template, guideline, tinggal mengikuti saja. Nanti kalau memang masih ada yang kurang jelas mengenai bagaimana cara untuk mendaftarnya, bisa melalui point of contact-nya Atorin. Kemudian mungkin saya sekaligus mempertegas kembali kalau untuk di lomba membuat itinerary itu pesertanya boleh umum, boleh juga di rekan-rekan di Pokdarwis ataupun rekan-rekan yang ada di desa wisata. Nah, kenapa di lomba itinerary itu boleh untuk umum? Karena saya yakin banyak orang-orang ataupun wisatawan yang pernah berkunjung ke desa-desa wisata.
kemudian desa tersebut mungkin selalu membuat dia teringat tentang sesuatu hal, ada yang membekas. Nah, dia menyimpan itu, dan dia punya rekomendasi, selalu memberikan rekomendasi kepada orang-orang lain untuk datang aja ke desa ini, kemarin saya ke sini loh. Nah, orang-orang atau wisatawan seperti itu bisa mengikuti lomba untuk membuat itinerary. Namun kalau untuk lomba untuk video CHSE itu memang diperuntukkan untuk rekan-rekan Pok Darwis ataupun pengelola daya tarik wisata desa yang ada di desa. Jadi kira-kira perbedaannya untuk target pesertanya di dua itu. Itinerary boleh untuk umum, kalau untuk video memang untuk rekan-rekan Pok Darwis ataupun pengelola desa wisata. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mas Reza untuk jawabannya. Mungkin apakah rekan-rekan media yang lain masih ada yang ingin bertanya kepada Kemendes maupun Aturin? Mungkin Mbak Fidri mau menambahkan? Selaku Oke, juri juga. bisa. Sudah terdengar kah ini? Sudah Mbak Fidri. Terima kasih banyak Mas Reza. Selamat siang Pak Eko selaku Bapak Dirjen PDTT, kemudian Pak Samsul Widodo, staf ahli Kemendes, rekan-rekan dari Aturin yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa, dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir, rekan kami juga nih Desa Wisata Institut. Kami banyak belajar juga dari rekan-rekan Desa Wisata Institut. Sebagai tambahan mungkin ya, tadi Mas Reza sudah menyebutkan respon publik terhadap minatnya terhadap desa wisata. Dan memang beberapa kali saya pribadi mengadakan Instagram Live ataupun mengkurasi beberapa desa, mereka sebenarnya sangat ingin bisa tampil, punya ruang untuk bisa tampil ke publik. Dan saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk rekan-rekan di desa, karena seperti yang disebutkan oleh Mas Reza dan Aturin sebelumnya, diutamakan bukan destinasi super prioritas. Nah, kita punya 74 ribuan desa, Bapak Ibu, rekan-rekan, jadi kalau destinasi super prioritas hanya 5 kawasan saja, sedangkan desa kita ada 74 ribuan. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang di luar destinasi tersebut, sehingga bisa punya ruang untuk menampilkan dirinya, untuk menunjukkan eksistensinya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Saya rasa itu saja, karena ini memang harapan besar bagi banyak rekan-rekan di desa, baik yang sudah menjadi desa wisata ataupun yang masih berupa wisata desa. Saya rasa itu saja, Mas Reza, tambahannya. Baik, terima kasih Mbak Fitri untuk tambahannya. Mungkin ini adalah akhir dari sesi tanya-jawab kepada rekan-rekan media semuanya. Terima kasih atas antusiasmenya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa mendapatkan informasi dari press release yang kami lampirkan dalam kolom chat, atau bisa menghubungi Mas Reza langsung di nomor yang sudah diberitahu tadi di 0821 4104 6654 untuk pertanyaan lebih lanjut. Kepada hadirin yang sudah hadir menonton melalui kanal YouTube TV Desa, jangan lupa catat tanggalnya untuk mengikuti lomba-lomba dengan hadiah yang pastinya menarik. Nah, sebelum kita tutup, kepada rekan-rekan media sekalian, Kemendes dan pihak dari Aturin, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan jika rekan-rekan sekalian berkenan untuk menyalakan kameranya untuk berfoto bersama. Saya akan ambil fotonya, ada 2 slide berarti 2 kali ya. Akan saya tunggu sekitar mungkin 5 detik. Ya, silakan untuk menyalakan kameranya jika berkenan. Baik, akan saya ambil ya. 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Ya, di slide kedua,
1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media sekalian, kepada Kemendes dan Desa Wisata, serta semua pihak yang mendukung. Semoga program Inspirasi Desa untuk Indonesia ini bisa mendukung pemulihan desa wisata di Indonesia dengan membentuk ekosistem yang baik dan masif. Akhir kata, saya Monica dari Aturin, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana, seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi.
Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan aturin, bikin gampang aja.